Dek, pasang. Ini aja nih settingannya begini. Jangan politik ntar salah ngomong aja ditangkap polisi. Iya. Iya jangan politik ya udah nggak usah politik. Gini aja ngobrol ini aja. Kemarin kan habis pulang kampung cerita-cerita aja. Iya benar. Ya pulang kampung kan gimana Pak De, kabarnya kan udah ketemu nih. Iya. Ketemu lagi Pak De itu udah bisa misalnya. kayak nyambung ya, benar ya. Ketemu Pak De nih. Kemarin lebaran pulang nggak? Gimana perjalanan kamu? Mau minta obrolan cerita dikit Pak De tentang pulang kampungnya apa gimana gitu. Ya siap. Ya gitu aja. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bah Entertainment dengan saya Barep Muji Pangestu dengan Pak Sugito, Pak De. Gimana kabar Pak De? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah baik. Balik lagi ke Tangerang ya Pak De? Kita udah melakukan perjalanan mudik ya. Gimana mudik tahun ini Pak De di kampung? Perkembangannya? Alhamdulillah sih. Kalau secara umum global itu ya mudik untuk tahun ini sangat luar biasa. Luar biasanya gimana? Meriah. Itu maksudnya begini nih ya. Kalau tahun-tahun kemarin kan masih ada aturan-aturan pemerintah, mungkin masih ada persyaratan tertentu dari Dinas Kesehatan ataupun yang berkaitan dengan COVID-19. Ya dari pagi alhamdulillah ada ya 1-2 gitu Pak De. Ini udah nyampe mana tadi? Tadi masalah mudik Pak De gimana? Ini udah masukin belum? Udah. Udah masuk? Udah. Enggak, tadi saya lancar ya perjalanan. Alhamdulillah nggak ada kebijakan yang membicarakan soal mudik yang untuk tahun ini gitu ya. Untuk tahun ini kan secara umum, secara global gitu ya. Memang lebih meriah banget ini. Kemana? Cimone. Oh Cimone balik lagi Pak. Yang lurus aja tuh terus lurus. Iya nanti balik lagi ke alam. Ini mau ke Tangsel, Serpong. Balik lagi nanti ke jalan raya, tinggal lurus tapi ambil kanan, jangan ambil yang kiri. Nanti naik. Ini kiri dulu yang sekarang. Iya, ini ke kiri satu arah. Kembali ke jalan yang tadi, lurus saja terus. Iya. Ambil yang ke atas ya. Iya. Makasih Pak. Iya, maksudnya pemerintah nggak melarang, nggak membatasi buat mudik, jadinya alhamdulillah gitu ya, nggak ada kendala ya Pak. Untuk tahun ini mudik dibebaskan kan dari lapisan masyarakat terbawah sampai ke atas lah ya. Siapa yang mau mudik dipersilahkan ya, tentunya pemerintah hanya bisa menganjurkan dengan tetap jaga kesehatan gitu. Iya, tetap ya. Tetap jaga kesehatan ya. Walaupun Covid katanya masih ada. Ya. Covid sih sebenarnya sih pemerintah udah mencabut istilahnya apa namanya itu yang secara resmi Pak Presiden kan kemarin udah menyatakan Covid udah nggak ada dan yang namanya PPKM itu udah nggak ada. Iya, PPKM bukan? PPKM. Ya udah nggak ada ya istilahnya. Ya tetap yang memakai masker tetap, misalnya dipandang memang di tempat ramai terlalu berlebihan, tetap jaga kesehatan gitulah. Anggaran sampai berapa Pak De kemarin? Untuk pulang kampung? Iya, 10.000 lebih ya. Habis. Oh. Untuk tahun ini ya. Iya. 10.000 habis kali Pak De. Untuk tahun ini kalau dilihat anggaran untuk keseluruhan masyarakat Indonesia, saya rasa ya istilahnya kalau yang masyarakat menengah ke bawah itu saya rasa untuk keuangan relatif hampir sama ya, karena keuangan hampir sama gini maksud saya ya, nggak ada yang bawa duit gede banget sih, nggak ada. Iya ya sih. kan. Tapi untuk yang kecil-kecil banget juga nggak ada. Karena apa, dinilai tahun lalu itu pulang-pulang yang tertunda kan masih banyak tuh yang nggak bisa pulang. Iya, yang belum mungkin mudik keuangan ya. masih bisa disimpan. Tapi dengan sebaliknya orang nggak bisa pulang mudik ke kampung untuk tahun kemarin, tapi kan kegiatan ekonomi kan nggak jalan juga. Seandainya jalan pun nggak seberapa. Kurang istilahnya maksimal. Pemasukan nggak ada lah, cuma sedikit doang. Tapi kan anggaran untuk pulang kampung yang tahun kemarin nggak ada, jadi dijadikan untuk tahun ini. Yang tahun ini kan pada pulang. Nah, ya relatif lah. Kalau Pak De keluarga besar juga di kampung? Kalau di kampung saya keluarga besar. Kampungnya juga banyak ponakan, cucu gitu ya. Iya. Tapi sekarang ya Mas ya, untuk pulang kampung untuk satu keluarga kayak saya nih katakanlah, minimal itu bawa duit 10.000 habis. 10.000 atau 10 juta itu ya baru berani.
Kalau megang 10-an lah ya, anggaran ya minim ya. Itu ya sedang lah namanya Pak De ya. Iya. Kalau anggaran segitu. Kalau Pak De kan kemarin dari kota nih. Pasti kan perkembangan di kampung beda. Ada perbedaan nggak sih kalau ngeliat kondisi kampung gitu Pak De? Ada lebih feeling bagus apa enggak? Ketika Pak De kemarin tuh mudik gitu. Ada. Ya ini bicara anggaran dulu. Iya. Ya, bicara anggaran. Kalau untuk perjalanan kemarin kan katakan 10.000. Ini Iya. buat ongkos di jalannya udah berapa tuh? Bensin 3.000 lah udah pulang balik sama jajan-jajan lah. Tinggal 7.000 kan buat ke sono kemari udah habis lah. Belum buat angpau. Belum buat. Ayo yang 7.000 nanti selanjutnya buat angponya anak-anak ataupun Iya. buat sangunya keponakan Cucu ataupun ya keluarga terdekat gitulah. Nah, kalau untuk perbedaan apa tadi? Di kampung tahun ini dan tahun Iya, dulu mah udah perkembangannya beda. gimana? Tahun ini yang jelas nih ya, Iya. lebih meriah. Itu Maksudnya? suasananya lebih meriah. Lebih rame gitu. Lebih ramai karena apa? Untuk tahun kemarin tuh kan persentasenya yang pulang hanya berapa, Mas? Oh, yang Walaupun- mudik, iya, masyarakat yang mudik Yang gitu. mudik, ya. Untuk situasinya di kampung tuh lebih meriah saat ini. Sekarang bayangin aja nih, kalau tahun kemarin itu, tahun yang dulu loh maksudnya lebaran yang bukan yang saat ini ya. Iya, iya. Yang kemarin tuh, yang pulang itu hanya bisa pulang kan kemarin harus pakai surat apa itu dulu ya kan? Ada syarat, Ada syarat, vaksin. ada. Nah, kalau sekarang udah bebas. Jadi udah masyarakat tuh kebanyakan sekarang udah tumpah ruah ke Jawa semua. Suasana rame dan alhamdulillah sekarang begini, perputaran uang itu lebaran saat ini itu pindah ke Jawa semua. Istilahnya yang mudik-mudik itulah. Yang mudik nggak Iya. balik lagi apa gimana? Maksudnya perputaran uang di Jawa itu sangat luar biasa, pasar hidup. Oh gitu. Jualan baju-baju hidup. Jualan apa pokoknya untuk ekonomi di Jawa lebih hidup loh. Sekarang gini, di Jawa kemarin yang jualan ayam-ayam waktu lebaran dulu kan, misalnya jualan ayam 10 ekor aja nggak habis. Iya. Udah segitu harganya udah dijual murah. Sekarang udah banyak, cepat habis. Karena apa? Volume ataupun jumlah orang yang mudik banyak. Jadi Yang merantau banyak yang pulang ada yang gitu. Ya. pulang. Keuangan jadi muter di Jawa semua. Balik lagi ke sini udah pada habis. Nah, itu persoalannya itu nih. Persoalannya tuh sekarang begini. Gimana tuh? Tahunnya ini tahun gimana ya? Penghabisan apa gimana ya? Apa lebaran baru bisa dikatain lebaran baru? Perekonomian ini mau beranjak kan Mas. Setelah Covid ini mau beranjak nih. Iya. Belum beranjak jauh, belum paling baru selangkah 2 langkah lah majunya aja. Nggak ada belum maju, baru mau maju lah, baru merangkak. Nah, udah buat pulang kampung, udah meriah di kampung. Terus balik ke perantauan lagi, lagi. ya. Ini kita harus menata lagi. Memikirkan nih sekarang tahun-tahun ini liatin aja. Tahun-tahun butuh duit semua. Tahun ini nih ya. Ya soalnya apa? Lebaran ini kebetulan tuh nggak jauh beda dengan tahun ajaran baru. Oh, berbarengan pendaftaran nanti sekolah ya. ya. Nggak berbarengan banget sih, nggak. Cuman kan nggak jauh Iya, jedanya iya. itu. Sebulan 2 bulanan ya. Iya, otomatis pulang dari Jawa harus datang ke sini harus memeras otak yang kemarin udah dihambur-hamburkan ataupun uangnya itu dipakai di Jawa udah mau habis. Di sini masih memikirkan lagi nih tahun baru, ajaran baru nih yang mau sekolah nih. Sekarang kan udah tahun ajaran baru nih. Sebentar Iya, lagi benar Mas, sih. saat Lulusan sekarang ya? itu pada ujian kan. Iya, iya benar-benar. Ujian jadi Masuk SMP, masuk SMA ya. iya, selaku orang tua sekarang memikirkan keuangan lagi yang tadinya anak itu SD mau masuk ke SMP ya kan. Yang pasti SMP masuk ke nambah. SMA. Iya, benar. Otomatis kan mau negeri mau swasta itu tetap butuh duit. Cuman jumlahnya aja yang beda kan kali. Ya. Iya, iya. Yang mau masuk SMP katakanlah atau masuk SD dulu aja. Masuk SD itu kan ya sekarang kalau oke lah gratis di sananya. Tapi kan tetap beli buku, beli sepatu atau beli seragam itu kan tetap ada anggaran lagi kan Mas? Iya sih. Iya. Kalau di desa saya kemarin hampa, Pak De. Kalau kelihatannya. Maksudnya Jadi nggak ada perkembangan yang signifikan. Jadi kayak semakin miris saja ngelihat lingkungan yang kayak gitu. Sementara nih pengangguran semakin banyak, generasi muda semakin nambah, tapi minat kerjanya itu nggak ada, Pak De. Itu yang bikin saya itu gimana? Ya rame-rame. Tapi zaman saya dulu sekolah tuh orang rantau rame banget, Pak De. Rame, pulang mudik rame kan.
perekonomian yang saya tadi pada ngomong tuh bener-bener kerasa perkembangannya. Nah sekarang nih perantauan nggak ada, penduduk nambah, generasi nambah, pengangguran nambah, nggak ada perkembangannya, jadi flat, hambar Flat gitu. ya, flat ya. Itu yang bikin Intinya saya flat ya. cemas tuh, iya. Sedangkan itu kampung halaman sendiri. Kalau di wilayah saya sih khususnya ya di Jogja itu ya untuk keramaian itu tetap ya meningkat lah ya. Tapi untuk masalah perekonomian pendapatan masyarakat, orang kerja ataupun orang mencari pekerjaan itu sekarang alhamdulillah di Jogja sebenarnya kalau orangnya itu dasar orangnya itu mau kerja itu ada aja sih. Iya bener Ya, sih. walaupun sekarang baru mulai beranjak ya. Lebaran kemarin itu depannya udah mulai beranjak lah. Yang tadinya itu pedagang di pasar udah mulai Muncul. rame. Pabrik-pabrik yang kemarin tuh misalnya diskor, misalnya cuma masuk sebulan, libur sebulan, sekarang udah masuk total semua. Udah normal. Udah normal. Yang kemarin nganggur, ya istilahnya jualan nggak laku kan, dalam arti kerjaan yang nggak tentu nih, kayak nyari kuli pasir tuh. Iya. Atau bikin batu bata, yang tadinya itu malas bikin batu bata sekarang udah mulai jalan lagi karena apa? Udah ada tanda-tanda mau laku lagi. Kalau kemarin kayak pasir nih, tukang nyari pasir di kali, tukang nyari batu di kali, atau bikin batu bata, daya beli masyarakat nggak ada, jadi orang mereka males. Nah, sekarang udah mulai ini lagi, Udah mulai melangkah lagi. mulai langkah lagi, menata lagi karena apa? Ya perekonomian di Indonesia setelah adanya COVID berlalu ini udah mulai berjalan. Tapi untuk pengangguran itu sebenarnya sih di tempat saya sih alhamdulillah Tergantung orangnya gimana. tergantung orangnya lah ya. Iya sih. Tapi Kadang secara ekonomi, perputaran perekonomian di Jawa sekarang udah mulai alhamdulillah sih ya. Untuk di daerahnya masing-masing nggak tahu lah, kalau daerah masing-masing kayaknya kerjaan apapun yang jelas masyarakat sekarang udah banyak lah. Kan sekarang juga industri kan mulai masuk ke daerah-daerah wetan, Mas. Jadi tapi kan UMR-nya masih kecil. ya, kecil, tapi kan tetap ada lah gitu. Ha. Tetap ada pemasukan daripada nggak ada ya kan. Iya sih, nganggur daripada nganggur. Ya, Kadang pikiran saya tuh kayak gini, generasi penerusnya itu apa sih? Kayak daya minat untuk kerjanya itu merendah gitu, Pak De, berkurang. Ya, Kalau menurut saya, anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Ngelamar kerja sekali dua kali, nih, udah nggak keterima, udah. nyerah. Kalau saya kan dulu, waduh, puluhan kali tetap ngelamar sampai dapet gitu. Kalau generasi sekarang tuh kayaknya apa sih? Cepet nyerah gitu. Ya udah Generasi jadi sekarang itu begini, lebih Mas. memilih nganggur. Generasi sekarang itu sebenarnya sih karena malesnya itu karena situasinya. Kemarin kan begini nih, nyari kerjaan katakanlah semangat lah ya buat nyari. Iya. Sekarang itu bukannya nyerah, Mas, karena di situ orang-orang tua generasi sekarang anaknya pada nganggur, masih minta apapun segala dikasih? masih dikasih lah. Oh, masih merasa terfasilitasi. Kalau zaman ya? kita dulu kalau nggak mau dapat duit ya nggak mau kerja ya Nggak dapat ya. nggak dapat, kamu nyari sendiri. Kalau zaman sekarang orang tua tetap nggak tega lah. Misalnya kamu bocahnya cuma nganggur, tetap masih kadang-kadang nggak punya duit, masih Kasih. dibeliin baju sama orang tua, masih ada rasa kasihan. Kalau saya dulu kagak. Kalau kamu nggak mau kerja nggak dapat duit ya udah gitulah. Bedanya kayak gitu mungkin ya, Ya. zaman sekarang kalau zaman dulu ya. Karena apa itu orang tua itu ya kesadaran untuk mendidik anak lebih keras tuh sekarang kayaknya nggak ada sih ya. Mukul pun jarang ya. Ya ada sih yang paling sekedar, maksudnya ya sekedar Formalitas. aja. Dalam arti gimana ya? Kalau dulu kan saya digebuk bener, nyari duit bener. Iya, Kalau maksudnya sekarang mah dibiarin aja. ya diemong terus ya. Nunggu sadarnya. Jadi anak itu nggak diarahkan secara keras gitu. Soalnya Indonesia kan sebagian besar nih masyarakatnya buruh, pengangguran. Udah, nggak ada yang produktif, Pak De. Ya kalau anak-anak sekarang kan cepat puas gini, belum misalnya anak-anak itu baru punya duit sekian aja kayaknya udah anteng, udah seneng lah. Padahal kebutuhan yang akan datang untuk Lebih masa besar. depannya lebih banyak loh ya. Sekarang udah megang HP mau udah. Nah, gimana nanti aja Pegang gitu. HP, motor bagus, duit 15.000, ada rokok udah ya. seneng, nggak pengen. Kalau sifat saya dulu kan nggak, kalau sifat-sifat yang generasi saya. Nggak puas dengan kondisi tersebut. Pengen nambah gitu.
Kadang kalau saya ngeliat lingkungan saya sendiri seperti itu, pengen jadi lurah, pengen turun tangan. Ya mestinya kasihan Pak Dek, generasi muda tuh banyak, anaknya tuh kreatif banget, tapi pemerintahan di sekitar itu nggak peduli. Bahkan peduli ya terlalu jauh mungkin ya. Tahu kondisi aja nggak tahu, belum tahu gitu mereka gitu. Itu kasihannya di situ Pak Dek. Sekarang itu pemerintah terkait untuk membangun SDM masyarakat itu kurang. Jadi lurah ya tetap kayak sekarang itu untuk di hal kayak gituan ketenaga kerjaan kurang. Yang kerjaan pokoknya dia kan ngurusin birokrasi lah ya kalau Birokrasi, birokrasi, infrastruktur, infrastruktur pembangunan itu gitu aja doang untuk ya. mengatasi pengangguran, mendatangkan lapangan kerja itu Belum nyampe apa emang belum teragendakan tuh, Pak? kayaknya kalau untuk pemerintah sekarang yang di daerah-daerah itu kayaknya kurang karena mereka itu udah mengandalkan udah biar urusan mereka untuk ekonomi kan seharusnya pemerintah juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Suatu daerah nggak maju-maju ekonominya Cari tuh ataupun PR-nya di mana ya? PR-nya di mana, jangan ngandelin mereka anu aja, dalam arti lurahnya ataupun siapapun yang duduk di pemerintahan lah mereka itu males kok ya. Nah, iya. Nggak dipecut dengan apa gitu, nggak ada. Jadi usaha pemerintah itu untuk memecut, untuk memancing itu nggak begitu galak. Ya seharusnya kalau jadi pejabat itu nggak boleh mengambil keuntungan secara pribadi seharusnya. Tapi kan nggak ada pemimpin yang kayak gitu. Jarang ya kan Pak De. Zaman sekarang. Mau gimana coba? Kan kan- bingung. Kita mau berharap sama siapa coba? Ya Sedangkan peraturan kita kan tergantung banget sama peraturan pemerintah. Ya untuk sekarang ya untuk membangun SDM-nya masyarakat sekarang memang rada tipis. Nah, kalau daerahnya itu sekarang SDA-nya ya, sumber daya alamnya itu kalau memang melimpah ya memang udah enak lah ya. Nggak perlu dibangun. Ya kalau nggak yang enak. ada. Ya, yang ada. Nah, kalau bagi yang nggak ada masyarakat sekarang ya harus dibangun SDM-nya yang lebih tinggi. Rokok